Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Keuangan Islam dengan dosen pengampu Dr. Agus Eko Sujianto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi dasar fikih ekonomi dan keuangan Islam. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama yaitu ada Melinda Indrasari dengan NIM akhir 058, yang kedua Merisa Dwi Lestari dengan NIM akhir 078, dan yang ketiga ada Agustina Eka Melinda dengan NIM akhir 088. Materi yang pertama yaitu ada fikih ekonomi dan keuangan Islam. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Pengertian fikih berbeda dengan pengertian syariah. Perbedaan yang paling mendasar antara fikih dan syariah adalah syariah itu berupa wahyu Allah, sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad atau tafsiran manusia yang ditafsirkan dari wahyu Allah berdasarkan pemahamannya tentang dimensi praktis dalam syariah. Sedangkan fikih ekonomi itu sendiri dalam Islam mencakup tentang aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, berkenaan dengan bagaimana manusia atau individu-individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber fikih. Di sini terdapat 3 bagian dari sumber-sumber fikih. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Al-Quran dinomorsatukan oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam. Hal ini dipertegas Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu yang berbunyi, dan apa yang berasal dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah pedih siksanya. Fungsi Al-Hadis dalam sistematika hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama, memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas Al-Quran, yaitu merinci ayat-ayat Al-Quran yang global, membatasi ayat-ayat yang mutlak, dan mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dalam aplikasinya. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid. Walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas atau Al-Quran maupun Al-Hadis dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nas, dikarenakan oleh persamaan ilat atau kuasa hukum. Secara teknis, penggunaan metode qiyas dimulai dengan identifikasi ilat hukum yang terdapat dalam nas. Baik, materi selanjutnya yaitu maqasid syariah, di mana ini yang dimaksudkan yaitu tujuan-tujuan syariat atau rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah untuk kemaslahan atau manfaat. Keseluruhan produk hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan manfaat bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan manusia ini oleh Imam Al-Ghazali dirincakan dalam 5 aspek,
disifati dengan PPT, diantaranya yaitu terpeliharanya agama, yang kedua terpeliharanya jiwa, yang ketiga terpeliharanya akal, yang keempat terpeliharanya keturunan, serta yang kelima yaitu terpeliharanya harta dan modal. Baik, dalam memelihara 5 aspek pokok tujuan ini ada 2 metode. Yang pertama yaitu pemeliharaan secara preventif, yang kedua yaitu pemeliharaan secara proaktif, di mana metode preventif ini berarti melestarikan dan memelihara 5 aspek tersebut dengan melarang perbuatan-perbuatan yang berakibat bagi kerusakan 5 aspek tersebut. Sedangkan metode proaktif yaitu di mana memberikan perintah untuk mengerjakan amalan-amalan yang ada di dalam kelima aspek tersebut. Baik, tujuan dan hikmah dalam ekonomi ada 4, diantaranya yaitu perputaran atau sirkulasi atau al-ta'adawul, yang kedua yaitu jelas atau legal atau al-wudhu, yang ketiga yaitu keadilan dalam harta atau al-adil fil al-amwal, yang keempat yaitu terpeliharanya harta dengan menghindari dari kezoliman. Baik, kaidah fikih dalam muamalah ini diartikan bahwa kegiatan muamalah yang notabene keduniaan ini manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan sekitar, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada. Selanjutnya yaitu kaidah fikih dalam transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fikih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fikih muamalah. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sesuai dengan hukum dasar muamalah bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Suatu transaksi atau aktivitas ekonomi atau non-ekonomi dilarang karena ada penyebab suatu itu dilarang. Penyebab suatu transaksi dilarang adalah karena adanya faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu haram zatnya atau haram li zatihi. Haram zatnya berarti zat barang yang ditransaksikan adalah haram. Transaksi atas barang demikian ini dilarang karena objek yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Yang kedua ada haram selain zatnya atau haram li ghairihi. Sesuatu dapat menjadi haram bukan karena zatnya haram, namun sesuatu itu dapat dikategorikan menjadi barang haram jika cara mendapatkannya dilarang menurut hukum syariah. Yang ketiga yaitu tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li zatihi maupun haram li ghairihi belum tentu serta-merta menjadi halal. Mungkin ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Cara-cara untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan menurut syariah diantaranya adalah karena caranya melanggar prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama yaitu melanggar prinsip saling ridho atau disebut antarodin minkum. Yang kedua yaitu melanggar prinsip saling zolim atau la tazimun wala tuzlamun. Transaksi yang termasuk melanggar prinsip antarodin minkum adalah 1. Transaksi penipuan atau tadlis. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada suatu yang unknown one party atau keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain
ini disebut juga tadlis dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang kedua yaitu ikhtikar atau rekayasa pasar dalam suplai. Rekayasa pasar dalam suplai terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fikih disebut ikhtikar. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar monopoli. Karena itu biasanya orang menyamakan ikhtikar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopoli melakukan ikhtikar. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ikhtikar. Yang ketiga yaitu ada bai najasi atau rekayasa pasar dalam domain. Rekayasa pasar dalam domain terjadi bila seorang produsen atau penjual menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham atau praktek goreng-menggoreng saham, bursa falas, dan lain-lain. Transaksi yang termasuk melanggar prinsip la tazimun wa la tuzlamun adalah yang pertama, gharar atau tidak jelas objek yang ditransaksikan. Gharar adalah situasi di mana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Yang kedua yaitu ada riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam ilmu fikih dikenal 3 jenis riba, yaitu riba fadl, riba nasiah, dan riba jahiliyah. Yang ketiga ada maisir atau perjudian. Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan baik yang berbentuk game of chance, game of skill, ataupun natural event harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Yang keempat ada riswah atau suap menyuap. Perbuatan riswah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan riswah atau suap menyuap jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori riswah, melainkan tindakan pemerasan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.